Coba bayangin deh, di satu desa terpencil ada bidan yang jadi satu-satunya harapan buat seorang ibu melahirkan. Terus, di kota besar ada bidan lain yang kerjanya pakai teknologi canggih. Profesinya sama, tapi dunianya beda banget, kayak langit dan bumi. Nah, ini cerita soal dua dunia bidan di Indonesia dan gimana jurang pemisah ini, ya bisa jadi taruhannya nyawa. Nah, coba deh kita bedah perbedaannya. Di desa, bidan itu kayak pahlawan super serba bisa, ya kan? Jadi penasihat, jadi guru, sekaligus jadi garda terdepan kesehatan. Beda banget sama di kota, di mana peran mereka lebih spesifik, lebih fokus karena udah didukung tim dan fasilitas yang lengkap. Pertanyaannya simpel aja, seberapa besar sih pengaruh perbedaan ini ke nasib ibu dan bayi? Oke, jadi begini alur pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu dua realitas yang dihadapi para bidan. Terus kita berkunjung ke desa, lihat langsung kehidupan di sana. Habis itu kita pindah ke kota. Nah, setelah itu kita akan lihat datanya. Seberapa jauh sih kesenjangan ini? Dan yang paling penting, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, penting banget nih kita samain dulu pemahaman kita. Sebenarnya bidan itu apa sih? Maksudnya secara profesional ya. Nah, ini yang harus kita catat baik-baik. Bidan itu bukan cuma sekedar tukang bantu lahiran. Bukan. Mereka itu tenaga kesehatan profesional yang perannya luas banget. Mulai dari kehamilan, persalinan, sampai kesehatan reproduksi. Bisa dibilang, mereka ini pilar utama kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Sekarang, yuk kita masuk ke dunia yang pertama, kehidupan bidan di desa. Coba bayangin, gimana rasanya jadi satu-satunya tumpuan kesehatan buat ratusan atau bahkan ribuan warga di sana? Lihat deh, tugasnya itu banyak banget. Bidan di desa itu bukan cuma ngurusin ibu hamil loh. Mereka juga yang latih kader posyandu, jadi manajer program kesehatan lokal, sekaligus jadi pendidik buat seluruh warga. Kerennya, mereka itu ibarat sistem kesehatan berjalan dalam satu orang. Tapi tanggung jawab segede itu harus dihadapi dengan sumber daya yang, ya, serba minim. Coba bayangin deh, harus lewat jalanan rusak berjam-jam, cuma bawa tas medis seadanya demi menyelamatkan dua nyawa sekaligus. Nah, itulah perjuangan mereka setiap hari. Oke, sekarang kita bandingkan dengan dunia yang kedua. Yuk, kita pindah ke kota. Tempat di mana semuanya serba cepat, serba terstruktur, termasuk sistem kesehatannya. Kalau di kota, alur kerjanya itu rapi banget. Jadwal periksa kehamilan jelas di klinik atau rumah sakit. Persalinan juga di fasilitas yang peralatannya lebih lengkap. Nah, fokus bidan di sini juga bisa lebih tajam ke tugas-tugas klinis tertentu, soalnya ada tim yang siap bantu di belakang. Nah, ini dia kunci perbedaannya. Support system atau jaringan pendukung. Ada teknologi canggih, ada tim spesialis, ada sistem rujukan yang satset. Bidan di kota itu nggak pernah kerja sendirian. Kalau ada kondisi darurat, bantuan itu tinggal telepon aja. Oke, kita udah lihat kan betapa kontrasnya dua dunia ini? Sekarang, waktunya kita lihat datanya. Seberapa dalam sih jurang yang misahin mereka? Karena ini penting banget, ini bukan lagi cuma soal cara kerja, tapi soal nyawa. Terus, kenapa sih kesenjangan ini penting banget buat kita bahas? Apa konsekuensi nyatanya buat para ibu dan bayi di seluruh Indonesia? Datanya nunjukin gambaran yang cukup jelas ya. Di desa, risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Akses ke penanganan darurat lebih sulit, lebih lama. Kualitas peralatannya juga lebih terbatas. Jadi, ini bukan lagi cuma soal fasilitas, tapi soal pertaruhan hidup dan mati yang, sayangnya, ditentukan sama lokasi. Angkanya nunjukin resikonya itu bisa lebih dari 1,5 kali lipat. Coba deh kita renungkan sejenak. Hanya karena lahir di desa, peluang seorang bayi untuk bertahan hidup jadi lebih kecil. Ini bukan sekedar statistik, ini cerminan nyata dari keterlambatan penanganan yang bisa berakibat fatal. Ujung-ujungnya, ini soal keadilan, soal hak dasar untuk dapat layanan kesehatan yang aman. Masa sih hak sepenting itu harus bergantung pada di mana seseorang tinggal? Ini adalah sebuah ketidaksetaraan yang harus kita sama-sama perbaiki. Tapi, ada kabar baiknya. Jurang ini bukan berarti nggak bisa kita jembatani. Ada kok langkah-langkah yang jelas, peta jalan yang konkret buat menciptakan sistem yang jauh lebih adil untuk semua. Dan solusinya ini harus keroyokan, nggak bisa sendiri-sendiri. Pertama, pemerintah perlu turun tangan, perbaiki distribusi bidan, kasih insentif, bangun infrastruktur. Kedua, bidannya sendiri harus terus diberdayakan lewat pelatihan dan peralatan yang lebih baik. Ketiga, sistem pendidikannya juga perlu disesuaikan biar calon bidan siap hadapi realita di lapangan, terutama di desa.
Dan terakhir yang nggak kalah penting, komunitas juga harus ikut terlibat. Ini kerja gotong royong. Dan penting untuk diingat, ini bukan cuma isu lokal Indonesia loh. Upaya ini tuh sejalan banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki kondisi di sebuah desa di Indonesia, itu sebenarnya adalah bagian dari gerakan global yang lebih besar untuk keadilan kesehatan. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah sistem di mana kelahiran yang aman itu bukan lagi sebuah kemewahan yang ditentukan oleh kode pos, di mana geografi bukan lagi menjadi takdir,